Episode 133. Marvel mengemudikan mobilnya dengan kecepatan di atas rata-rata. Siang ini Marvel memang berencana mengunjungi pembangunan ruko yang akan menjadi cabang kafe yang dikelola Nana dan Inri. Namun karena keduanya sedang sibuk dengan rencana pernikahannya, Nana dan Inri tidak bisa ikut sehingga Marvel seorang diri ke tempat yang berada di pelosok itu. Bahkan Joshua yang biasanya selalu mendampingi Marvel tidak ikut serta karena Marvel menyuruhnya untuk menemani Laura menjemput Teddy dan Lina di bandara. Deringan ponsel milik Marvel yang berada di dashboard mobil membuat Marvel sedikit memelankan laju mobilnya. Pria itu meraih benda pipi tersebut dan tersenyum ketika mendapati nama sang istri berada di layar benda pipi tersebut. Marvel kemudian menepikan mobilnya di jalanan yang memang tidak terlalu ramai. Pria itu kini sangat berhati-hati karena Marvel tahu dirinya mempunyai anak-anak juga istri tercinta yang selalu menginginkan Marvel baik-baik saja. Halo? Ya, halo, kamu di mana? Marvel tersenyum. Pria itu lupa memberitahu pada istrinya bahwa siang ini Marvel harus menilik ke pembangunan ruko yang akan menjadi cabang kafe miliknya. Aku ada urusan lain, sayang. Maaf, aku lupa kasih tahu kamu. Jawab Marvel merasa bersalah pada Laura. Iya, nggak apa-apa. Ini aku juga sudah di jalan mau jemput anak-anak sekalian ke bandara buat jemput mama papa, kata Laura tenang. Marvel mengangguk dengan senyuman yang kembali menghiasi bibirnya. Beruntung Laura bukan wanita manja meskipun memang kadang juga keras kepala. Ya sudah, kamu hati-hati ya, jangan pulang kemalaman. Ya sayang, balas Marvel. Laura menyudahi teleponnya setelah Marvel membalas. Wanita itu menghela napas pelan. Akhir-akhir ini Marvel sangat sibuk dan jarang sekali bisa bermain dengan anak-anaknya. Dan sejujurnya hal itu membuat Laura merasa galau. Laura ingin Marvel bisa meluangkan waktunya untuk sekedar bermain bersama anak-anaknya, juga mengobrol sambil minum teh bersama dengannya. Sudahlah, mungkin memang untuk sekarang dia sedang tidak bisa, Laura. Batin Laura mencoba untuk berpikir positif. Laura tahu siapa dan bagaimana suaminya. Marvel pria yang baik yang pasti juga bisa memegang kepercayaan Laura dengan baik. Ketika Joshua menghentikan mobilnya, Laura segera turun. Wanita berdres oranye selutut itu tersenyum ketika mendapati 3 anak kembarnya baru saja keluar dari gerbang sekolah elitnya. Laura merasa dunianya sangat indah jika melihat kekompakan dan kerukunan anak-anaknya. Apalagi jika melihat Dapa dan Davi yang begitu sangat perhatian dan melindungi Diva, benar-benar sangat menyejukkan hati. Mama? Laura tersenyum lebar saat ketiganya memanggilnya. Laura merentangkan kedua tangannya menyambut ketiganya yang berlari kemudian bersama-sama berhamburan memeluknya. Papa mana, Mah? Satu pertanyaan keluar dari bibir mungil Diva. Gadis kecil itu memang sangat tidak bisa jauh dari sang papa. Laura melirik Dapa dan Dapi yang hanya diam di samping kanan dan kiri Diva. Dua putra kembarnya itu pasti tahu dan mengerti dengan kesibukan papanya akhir-akhir ini. Berbeda dengan Diva yang memang sangat manja pada Marvel. Sayang, papa lagi gak bisa jemput dulu untuk sekarang. Papanya sibuk, kata Laura dengan penuh perhatian. Mendengar penuturan lembut sang mama, gadis kecil dengan kunciran tinggi itu tampak merenggut. Pasalnya bukan sekali dua kali Marvel tidak menjemputnya, tapi sudah berkali-kali dari awal bulan sampai akhir bulan. Mengerti dengan kegundahan hati sang putri, Laura pun berjongkok dan membelai lembut pipi cabi putri kecilnya itu. Kan ada mama sayang, nanti deh kalau papa udah gak sibuk lagi ketika kita jalan-jalan ya. Dava dan Dapi saling menatap sesaat kemudian menghela napas pelan. Mereka juga sangat merindukan Marvel yang hampir setiap hari pulang malam, tepatnya setelah mereka bertiga terlelap, sehingga mereka hanya bertemu dan bertatap muka dengan Marvel saat sarapan bersama di pagi hari. Sekarang mending ikut mama yuk, ajak Laura dengan senyuman yang terus menghiasi bibirnya. Kemana, Mah? Tanya Diva polos, namun raut wajahnya masih terlihat sedih karena Marvel yang tidak bisa menjemputnya. Kita ke bandara, jemput opa sama oma, jawab Laura. Dapa mengangkat sebelah alisnya. Opa dan omanya memang sedang berada di luar kota selama seminggu belakangan. Dapa menoleh pada Dapi yang berada di samping kiri Diva, yang ternyata juga menoleh dan menatap pada Dapa. Perlahan, seolah senyum terukir di bibir Dava dan Davi. Kita adukan papa sama opa dan oma, batin keduanya sedang kompak sepemikiran. Kak Dapa sama Kak Davi juga? Tanya Diva menoleh sekilas pada Dava dan Dapi. Tentu dong sayang, kakak-kakak kamu yang ganteng ini pasti juga ikut, jawab Laura melirik keduanya bergantian. Iya deh, kita berdua pasti ikut dong, senyum Dapa merangkul pundak kecil Diva.
Perlahan senyum Dipa mengembang. Gadis kecil itu menganggukkan kepalanya membalas tatapan Dapa yang merangkul pundaknya. Nah gitu dong, kalau senyum kan jadi cantik. Laura tersenyum lega. Laura tahu putrinya sangat merindukan Marvel. Tapi Laura juga tidak mungkin menuntut Marvel untuk selalu bisa ada setiap saat untuk anak-anaknya. Laura tahu suaminya di luar sana mempunyai tanggung jawab besar. Toh Marvel juga selalu pulang ke rumah meskipun sering pulang larut malam. Laura bangkit dari jongkoknya, kemudian meraih tangan kecil Dipa dan menuntunnya menuju mobil Joshua yang sedang menunggunya. Dapa dan Dapi tidak langsung mengikuti mamanya. Mereka berdua terdiam menatap Dipa yang begitu manja dan tidak bisa jauh dari sang papa. Apa tidak papa kalau kita adukan papa ke opa sama oma? Tanya Dapi pelan. Memangnya kenapa? Tanya balik Dapa mengernyit. Aku takut aja papa dimarahin sama opa, oma, opa. Nanti kalau papa nangis gimana dijewer sama oma? Dapa berdecak pelan, adik kembarnya memang terkadang sangat konyol. Ya nggak mungkin lah papa nangis. Papa itu udah gede, udah jadi papa, masa nangis cuma karena dijewer oma? Hela napas Dapa tidak habis pikir dengan adik kembarnya. Dapi tampak berpikir, anak laki-laki tampan itu tiba-tiba membayangkan bagaimana jika memang benar papanya menangis karena dijewer oleh omanya, dan membayangkan hal konyol itu Dapi tiba-tiba tertawa sendiri. Dapa yang melihat adiknya tertawa mendelik sebal. Dapa tahu Dapi pasti sedang membayangkan yang tidak-tidak. Jangan konyol, ketus Dapa. Enggak. Ya udah ayo, Mama sama Uncle Joe sudah menunggu kita. Tawa Dapi kemudian mendahului Dapa menuju mobil Joshua. Dapa menghela napas, kadang Dapa berpikir kenapa tingkah kedua adiknya tidak sama dengannya. Padahal mereka berdua adalah saudara kembarnya. Dapi yang sangat konyol dan Dipa yang sangat manja dan benar-benar sangat berbeda dengannya. Kak Dapa, ayo, teriak Dipa dari dalam mobilnya. Iya, saut Dapa kemudian segera berlari menuju mobil Joshua. Ketika sudah berada di dalam mobil, Dapa duduk di samping Davi dan satu pertanyaan langsung Dapi lontarkan padanya. Kamu juga pasti mikirin bagaimana papa nangisnya kalau dijewer sama oma. Iya kan? Bisik Davi. Dapa menoleh dan mendelik menatap Dapi yang tersenyum konyol padanya. Apaan sih?